Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amelia dengan NPM 18691046, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Priok. Di sini saya akan menyampaikan proposal hubungan disiplin belajar terhadap pencapaian belajar siswa di dalam menguasai materi pembelajaran pada siswa kelas 5 SD Negeri 66 Pekanbaru. Poin pembahasan ada 3, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan teoritis, yang ketiga metodologi penelitian. Yang pertama, latar belakang. Disiplin belajar adalah sikap anak didik yang terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, keteraturan berdasarkan acuan nilai moral individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang mencakup perubahan berpikir, sikap, dan tindakan secara optimal. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Proses belajar yang baik adalah proses belajar yang bisa memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran yang diajarkan. Sikap disiplin dalam belajar akan lebih mengasah keterampilan dan daya ingat siswa terhadap materi yang telah diberikan, karena siswa belajar menurut kesadarannya sendiri, serta siswa akan selalu termotivasi untuk selalu belajar, sehingga pada akhirnya siswa akan lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal dari materi yang diberikan. Ketidakdisiplinan siswa selalu saja terlihat di sekolah. Permasalahan yang timbul adalah banyak siswa yang tidak tepat waktu hadir ke dalam kelas, partisipasi siswa yang kurang, masih banyak siswa yang keluar masuk saat proses belajar mengajar sedang berlangsung, dan ada sebagian siswa yang mengganggu siswa yang lain yang sedang belajar, akibatnya kurang lancarnya proses kegiatan belajar mengajar pada saat jam pelajaran. Permasalahan mengenai kedisiplinan dan hasil belajar siswa di beberapa mata pelajaran kurang mendapat perhatian dari guru maupun siswa, karena guru dan siswa belum memahami pentingnya kedisiplinan untuk siswa. Selain itu, terdapat beberapa siswa yang memiliki kedisiplinan baik namun hasil belajarnya rendah, dan siswa kurang disiplin memiliki hasil belajar yang baik. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian korelasi dengan judul Hubungan Disiplin Belajar terhadap Pencapaian Belajar Siswa di dalam menguasai materi pembelajaran pada siswa kelas 5 SD Negeri 66 Pekanbaru. B. Identifikasi masalah. 1. Kurangnya disiplin siswa dapat menyebabkan kurang lancarnya proses kegiatan belajar mengajar pada saat jam pelajaran. Yang kedua, sikap disiplin dalam belajar akan lebih mengasah keterampilan dan daya ingat siswa terhadap materi yang telah diberikan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Adakah hubungan disiplin belajar terhadap hasil belajar siswa dalam memahami materi pembelajaran pada siswa kelas 5 SD Negeri 66 Pekanbaru? Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan disiplin belajar siswa dalam memahami materi pembelajaran pada siswa kelas 5 SD Negeri 66 Pekanbaru. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis memberikan gambaran tentang hubungan disiplin belajar siswa dalam memahami materi pembelajaran pada siswa kelas 5 SD Negeri 66 Pekanbaru. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi siswa agar menerapkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mendapatkan hasil belajar yang optimal. Tidak hanya itu juga, hal ini juga menjadikan kehidupan siswa lebih terata sehingga akan mudah dalam pencapaian tujuan atau cita-citanya. Yang kedua, bagi guru untuk menambah masukan dan wawasan guru dalam meningkatkan dan mengembangkan penerapan sikap disiplin siswa di sekolah, sehingga dapat menambah inspirasi guru dalam menemukan cara yang efektif untuk mendukung peningkatan sikap disiplin siswa di sekolah.
Yang ketiga, bagi sekolah dapat memberikan suatu wawasan informasi dan membantu pihak sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berhubungan dengan sikap disiplin siswa. Yang kedua, tinjauan teoritis deskriptif. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan cara memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Melalui suatu pendidikan, manusia dapat mengikuti perkembangan zaman dan melihat cakrawala dunia. John Dewey menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses pembaruan pengalaman. Proses itu bisa terjadi di dalam pergaulan biasa atau orang dewasa dengan anak-anak yang terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Yang kedua, pengertian disiplin. Disiplin erat kaitannya dengan sikap patuh dan tertib seseorang terhadap nilai-nilai yang berlaku di sekitarnya. Unsur-unsur disiplin ada 4, yaitu peraturan, hukuman, penghargaan, dan konsistensi. Yang ketiga, pembelajaran yang efektif dan menarik. Pembelajaran yang efektif tidak terlepas dari peran guru yang efektif. Kondisi pembelajaran yang efektif, keterlibatan peserta didik, sumber belajar, atau lingkungan yang mendukung. Kondisi pembelajaran yang efektif harus mencakup 3 faktor penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, motivasi belajar, kenapa perlu belajar. Yang kedua, tujuan belajar, apa yang dipelajari. Yang ketiga, kesesuaian pembelajaran, bagaimana cara belajar. Selain efektif, pembelajaran yang menarik juga diperlukan. Menarik merupakan salah satu suasana belajar yang menyenangkan sehingga peserta didik memusatkan perhatiannya penuh pada pembelajaran. Keadaan yang menarik tidak cukup jika proses pembelajaran berjalan tidak efektif. Yang keempat, pengaruh disiplin guru dan murid terhadap efektivitas pembelajaran. Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian materi pembelajaran, tetapi lebih dari itu, guru harus membentuk kompetensi dan pribadi peserta didik. Dalam rangka menerapkan kedisiplinan pada siswa, guru harus terlebih dahulu memulai dari dirinya. Dalam hal ini, guru harus menjadi pembimbing, contoh atau teladan, pengawas, dan pengendali seluruh perilaku siswa. Dengan demikian, kedisiplinan siswa akan terbentuk melalui tauladan dari guru. Yang kelima, pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Meningkatkan motivasi belajar siswa adalah salah satu kegiatan integral yang wajib ada dalam kegiatan pembelajaran. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut kreatif untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Wina mengemukakan hal-hal yang dapat dilakukan dalam pembelajaran yang sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, membangkitkan minat siswa. Yang ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran. Yang keempat, menggunakan variasi metode pembelajaran yang menarik. Yang kelima, memberikan pujian yang wajar. Yang keenam, memberikan penilaian. Selanjutnya, penelitian relevan. Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Catur Wahyudiastuti pada tahun 2016 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kedisiplinan dengan hasil belajar siswa SD Negeri Wonosari 02, Kota Semarang. Hal ini ditunjukkan pada besarnya korelasi 0,679 dengan nilai signifikasi 0,000 kurang dari 0,05, artinya menunjukkan hubungan yang kuat dan signifikan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku siswa yang didapatkan setelah melakukan kegiatan belajar. Dalam mencapai hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya yaitu sikap siswa itu sendiri, sikap siswa dalam hal ini yaitu sikap disiplin. Disiplin merupakan sikap patuh, taat, dan tertib terhadap nilai-nilai yang telah dianutnya dan berada di sekitar lingkungannya sebagai tanggung jawab masing-masing individu.
Kedisiplinan memegang peranan yang penting dalam pencapaian hasil belajar siswa yang optimal yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan masing-masing sekolah. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, maka dapat diajukan hipotesis hubungan disiplin belajar terhadap pencapaian belajar siswa di dalam menguasai materi pembelajaran pada siswa kelas 5 SD Negeri 66 Pekanbaru. Selanjutnya, yang ketiga, metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 66 Pekanbaru dengan alamat Jalan Haji Imam Munandar, Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Peneliti menggunakan angket dan hasil belajar atau nilai. Penelitian juga termasuk jenis korelasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 66 Pekanbaru. Selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian kuantitatif terlihat dalam proses penelitian sebagai berikut. Yang pertama, rumusan masalah. Penelitian itu dimulai dengan adanya masalah. Masalah merupakan penyimpangan antara yang diharapkan dengan adanya yang terjadi. Yang kedua, konsep dan teori yang relevan. Supaya arah penelitian menjadi lebih jelas, maka peneliti perlu berteori sesuai dengan lingkup permasalahan. Yang ketiga, pengajuan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban terhadap permasalahan yang baru menggunakan teori. Yang keempat, pengumpulan data. Untuk membuktikan kebenaran jawaban yang masih sementara atau hipotesis, maka peneliti melakukan pengumpulan data pada objek tertentu. Yang kelima, menyusun instrumen. Setelah populasi dan sampel penelitian ditetapkan oleh peneliti, maka langkah selanjutnya, peneliti mengumpulkan data dari objek tersebut. Yang selanjutnya, penyajian data. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari populasi atau sampel yang telah ditetapkan selanjutnya dideskripsikan melalui penyajian data. Selanjutnya, analisis data. Kegiatan penelitian selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data dilakukan terutama untuk menjawab perumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah diajukan. Selanjutnya, pembahasan. Setelah analisis data dilakukan, peneliti dapat mengambil keputusan hipotesis yang diajukan, diterima atau ditolak, maka kegiatan penelitian selanjutnya adalah memberikan pembahasan. Pembahasan merupakan pencanderaan terhadap hasil penelitian maupun analisis dengan menggunakan berbagai referensi sehingga hasil penelitian maupun analisisnya akan lebih dapat diyakini oleh pihak-pihak lain. Selanjutnya, simpulan dan saran. Langkah akhir dari kegiatan penelitian adalah membuat kesimpulan dan memberikan saran-saran. Selanjutnya, instrumen penelitian. Menurut Sugiono bahwa pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Dengan demikian, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrumen. Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Angket yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket tertutup yang disajikan dalam bentuk pernyataan. Pernyataan positif dan pernyataan negatif. Responden diminta untuk memberikan jawaban dengan cara memilih kategori jawaban yang telah tersedia dengan memberikan tanda checklist pada kolom yang tersedia. Selanjutnya, analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial.
Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Statistik inferensial merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data, sampel, dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.